juga melatih otot-otot. Iya, melatih anak itu untuk bisa mengunyah, menelan dengan baik, mengenali rasa makanan. Oh, ini toh rasanya bubur. Oh, ini asin, manis dan yang lain. Selama ini kan hanya dari ASI saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthy people semua dari jurusan gizi, saya Topan. Saya sedang bersama Mas Dian Setiaji. Mas Dian Setiaji. Salaman dulu, Mas. Oke. Mas Dian Setiaji ini dari mahasiswa juga ya, Mas? Ya. Mahasiswa program studi profesi dietitian. Batch 8. Batch 8. Berarti angkatan tahun 2023 2024 ya, Mas? Baru sekali masuk. Masih pakai baju hitam putih. Oh iya. Maba ya, Mas, berarti ya, Mas? Maba. Iya. Soalnya di sini maba dari reguler yang lulus SMA sampai maba profesi seragamnya sama semua. Oke. Iya. Gitu. Oke. Oke, jadi di sini teman-teman semuanya kita akan membahas terkait MPASI ya, Mas. MPASI itu makanan pendukung air susu ibu. Wah, makanan pendamping. Oh, makanan pendamping. Oke. Aduh, saya maba soalnya, Mas. Jadi Oke. Ya. Nah, kebetulan juga di sini saya berkesempatan buat jadi host. Saya alhamdulillah sekali. Ini merupakan suatu kebanggaan. Saya diamanahi menjadi host juga. Di sisi lain ini jadi kuliah tambahan buat saya, Mas. Oke. Jadi yang biasanya saya di kuliah tidur, jadi kira-kira nanti dapat berapa SKS tuh nggak tahu di sini. Oke, Mas. Jadi MPASI sendiri itu apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? MPASI, jadi bukan makanan pendukung ASI. Bukan. Okay. Ya, MPASI itu makanan yang bisa dicerna, makanan yang bisa dikonsumsi dengan baik untuk balita. Kita kan tahu kalau ASI eksklusif itu kan makanan terbaik nih. Tapi kan cukup untuk baru lahir sampai 6 bulan saja. Memang cukup ASI aja. Yeah. Setelah itu karena bayinya semakin gede, semakin bisa belajar berjalan, tumbuh kembangnya makin besar, tentu tidak bisa didukung lagi dengan ASI saja. Jadi nggak cukup ya, Mas ya? Sampai tidak cukup ASI. Hanya dengan ASI, maka ASI tersebut membutuhkan pendamping. Nah, pendampingnya kita sebut sebagai MPASI tadi. Ya, nah jadi MPASI adalah makanan yang mudah dicerna, mudah dikonsumsi oleh bayi dan balita untuk bisa mendukung tumbuh kembangnya dia setelah 6 bulan. Kenapa harus didukung? Kenapa harus didampingi? Karena ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dari anak tersebut, bayi tersebut gitu. Oh, oke, Mas. Jadi secara garis besar tuh pentingnya MPASI sendiri itu buat apa sih, Mas? Oke. Karena apa pentingnya ASI untuk dikonsumsi seorang bayi gitu ya? Iya. Karena tadi kalau misalnya tumbuh kembangnya usia 0 baru lahir nih sampai 6 bulan memang bisa didukung dengan penuh oleh ASI, mencukupi semua kebutuhannya. Hampir semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi tersebut itu dipenuhi sepenuhnya oleh ASI saja cukup gitu. Tetapi setelah dari itu tidak bisa dipenuhi dengan baik kalau memang anak tersebut, bayi tersebut hanya menerima ASI, maka dibutuhkan makanan pendamping. So pentingnya apa ya? Tentu untuk mendukung pertumbuhan dari anak tersebut, bayi tersebut. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik, tentu jadi ada gangguan di dalam tumbuh kembangnya. Jadi beresiko stunting. Risikonya jadi salah satunya jadi stunting, gizi buruk dan yang lain. Nanti dampaknya tentu tidak hanya di hari itu saja, tetapi di waktu yang mendatang karena kebutuhannya tidak dicukupi dengan baik. Oke. Gitu. Di sisi lain juga kalau memang pentingnya ASI bukan cuma hanya memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat ya, ditambah MPASI tadi, tetapi juga adanya MPASI, pemberian MPASI melatih anak untuk bisa makan sebagaimana seharusnya. Karena selama ini 6 bulan pertama dia hanya ngenyot di ASI gitu ya, hanya bisa menelan, bentuknya cair seperti itu. Tetapi
ke depan akan tumbuh gigi, mulai bisa mengunyah, dan itu tidak bisa diajarkan hanya dengan pemberian ASI. Maka diajarkan secara bertahap dengan pemberian MPASI tadi. Jadi juga melatih otot-otot. Iya, melatih anak itu untuk bisa mengunyah, menelan dengan baik, mengenali rasa makanan. Oh, ini toh rasanya bubur. Oh, ini asin, manis dan yang lain. Selama ini kan hanya dari ASI saja. Jadi mengenali itu. Pentingnya berikutnya apa? Karena dia kenal berbagai macam bahan makanan tadi, tentu ke depan ketika dia tumbuh menjadi anak kecil, usia sekolah, lebih dewasa, dia tidak picky eater. Picky eater tuh pilih-pilih. Oh. Jadi dia tidak pilih-pilih. Kenapa? Oh, karena saya sudah kenal nih. Makanan ini rasanya seperti ini seperti ini. Dia terbiasa aneka makan, bahan makanan terbiasa dia konsumsi, jadi dia tidak pilih-pilih lagi. Picky eater ya Mas ya? Picky eater. Wah, ini kamus baru, picky eater nih, pilih-pilih. Jadi Pilih-pilih. Jadi anak kos juga nggak boleh picky eater ya Mas ya? Bisa jadi kalau anak kos makannya cuman itu aja, dulu nggak, MPASI-nya nggak bagus tuh. Bisa jadi. Oke Mas. Terus kalau kita bicara dampak bayi ketika diberikan MPASI secara rutin, itu dampaknya gimana Mas? Oke, kalau bayi, anak gitu ya, dalam tumbuh kembangnya diberikan ASI plus MPASI dengan baik gitu ya, tepat waktu, jumlahnya juga sesuai, kebersihannya terjaga, tentu tumbuh kembangnya bisa jadi optimal. Kita tahu nanti kalau Mas Topan ya melihat ada buku KIA gitu ya, ada kurva gitu di situ, ada kurva tumbuh kembang. Oh, usia sekian, tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, lingkar kepalanya sekian, dan yang lain. Itu secara tumbuh. Perkembangannya bagaimana? Oh, usia sekian sudah bisa merangkak. Oh, usia sekian sudah belajar untuk berjalan, belajar untuk berdiri, dan yang lain. Itu tumbuh kembang. Nah, dengan pemberian ASI plus MPASI ya tadi dari 6 bulan sampai 2 tahun gitu ya, diberikan dengan baik dan cukup, memenuhi kebutuhannya serta bersih misalnya, itu tentu tumbuh kembangnya bisa didukung dengan baik. Dampaknya apa? Ya anak tersebut nanti ke depannya bisa menjadi SDM yang berkualitas, nggak gampang sakit, tinggi badannya juga bisa tumbuh sebagai optimal ya, terus berat badannya juga bisa baik. Itu imunitasnya baik ya Mas. Jadinya nggak gampang sakit juga. Nggak gampang gitu. sakit. Mungkin juga nanti IQ-nya juga berpengaruh juga mungkin. Karena memang ya, Mas. Di usia 2 tahun pertama kan tidak hanya pertumbuhan linear saja, tidak hanya tambah ke atas, berat badannya semakin meningkat, bukan hanya itu, tetapi kematangan organ secara keseluruhan termasuk kecerdasan juga, kematangan di otaknya dia juga gitu. Jadi dia belajarnya juga bisa lebih baik gitu ya. Ketika orang tua memberikan stimulus, ayo diajak ngomong, diajak mengenali sesuatu dan yang lain, dia lebih mudah untuk menerimanya. Kemudian bisa lebih tumbuh lebih baik lah dibandingkan mereka-mereka yang memang tidak mendapatkan stimulus dan tidak mendapatkan dukungan lewat makanan tadi dengan baik. Itu mungkin akan berpengaruh ke golden age ya Mas ya. Kalau golden age itu usia berapa Mas? Masih perlu MPASI nggak kalau golden age? Golden age itu kan berarti mengarahkannya adalah kepada tumbuh kembang otak Nah, itu bisa sampai 3 tahun. Kalau untuk ASI ini kan optimalnya sampai 2 tahun. 2 tahun. Ya, pasca 2 tahun sudah tidak dengan ASI lagi karena sudah nggak mungkin dicukupi lewat ASI saja. Jadi sudah dikenalkan dengan makanan keluarga. Nah, MPASI ini menjadi jembatan nih dari ASI yang bentuknya cair menjadi makanan keluarga yang sehari-hari bapak ibu kakaknya konsumsi. Kalau kita tidak menggunakan MPASI, pengenalan tekstur dan yang lain dengan baik, dia nggak bisa dong tiba-tiba langsung dikasih nasi dengan sayur sop misal seperti itu. Tetapi kalau pemberian MPASI-nya bertahap, teksturnya bertahap, jenisnya semakin bertahap, dia bisa kenal banyak tekstur, rasa, aroma, bentuk makanan seperti apa, bagaimana cara mengunyahnya, giginya makin lengkap, sudah ada taring, oh berarti saya harus ngunyah nih, nggak cuma nelen saja. Maka nanti ketika di usia 2 tahun ke atas sudah tidak dengan ASI, mereka sudah bisa mengonsumsi makanan sudah terlatih ya, sudah terlatih. Terus apakah buat bayi yang sehat mungkin ya aman ya Mas ya? Maksudnya 6 bulan ke atas bisa pakai MPASI gitu. Nah, kalau untuk bayi prematur Mas Nyoseo Mas, itu apakah bisa dengan MPASI juga dengan semestinya seperti bayi-bayi normal yang lain gitu Mas? Mas Topan, pertanyaannya bagus karena memang di luar sana ada banyak orang-orang yang memang melahirkan tidak
tidak cukup bulan ya. Ya, ada istilah namanya cukup bulan, ada istilahnya lahir lebih dini gitu ya, atau prematur kita sebut sebagai itu. Cut off-nya itu 37 minggu. 37 minggu. Ya, disebut cukup bulan jika bayi tersebut dilahirkan di usia kandungan 38 sampai 40. Nah, di usia segitu cukup bulan. Tapi kan ada beberapa kondisi yang memang terpaksa harus lahir lebih dini dan kondisi-kondisi yang lain. Bagaimana? Nah, sebelum kita ngomongin soal MPASI, kita ngomongin soal tumbuh kembangnya dulu. Terkait dengan lahir prematur tadi. Untuk lahir prematur ada yang disebut dengan usia seharusnya. Usia sebenarnya. Jadi memang baru lahir gitu ya. Tidak mempedulikan dia usia 1 bulan, 2 bulan, tapi kan dia baru lahir ya. Itulah. Itu usia sebenarnya. Usia sebenarnya. Maka sudah berapa? Oh, usianya sudah 5 bulan. Oh, berarti 5 bulan yang lalu dia lahir gitu ya. Itu usia sebenarnya. Terminologinya kita samakan persepsi dulu. Nah, kemudian karena dia kan seharusnya lahirnya 2 bulan lagi nih, 1 bulan lagi nih, atau 3 bulan lagi nih, bukan sekarang nih karena dia prematur gitu ya. Maka ada namanya usia koreksi. Usia koreksi. Ya kan? Usia sebenarnya itu usia yang sebenar-benarnya dia lahir. Kalau usia koreksi itu usia yang dikoreksi. Sekarang usianya berapa? 10 bulan. 10 bulan. Nah, maka dia kemarin prematur. Prematur berapa? Oh, 2 bulan. Usia koreksinya 8 bulan. Maka jadi usianya menjadi seharusnya dia koreksinya 8 bulan. 8 bulan. Nah, untuk MPASI ini ya ada panduan dari IDAI, yaitu pemberian MPASI bisa dilakukan pada anak-anak yang mengalami prematur tadi pada usia 5 sampai 7 bulan usia sebenarnya. Jadi tidak memperhatikan usia koreksi. Ya, 5 sampai 7 bulan usia sebenarnya. Jadi kalau anak ini sudah 5 bulan tidak memperhatikan dia prematur atau tidak, 5 sampai 7 bulan di rentang itu. Plus dalam pendampingan dokter. Karena memang harus sesuai dengan perhatian dari dokter yang menangani tersebut. Tidak serta-merta sudah usia 6 bulan nih, sudah sesuai dengan anjuran pada umumnya, ayo diberikan MPASI. Bentar dulu, kita juga harus dikonsultasikan kepada dokter karena anak ini secara fisiologis agak sedikit berbeda nih dengan anak-anak yang lahir dengan cukup bulan. Gitu. Meskipun jangka waktunya dari 5 sampai 7 bulan, tapi tetap harus dalam pengawasan dokter ya. Iya, karena kenapa harus 6 bulan sih gitu ya? Kita selama ini kan 6 bulan atau 4 bulan dan yang lain. Ada istilahnya neurofisiologi ya. Neurofisiologi. Anak ternyata ketika orang tuanya makan dia ikut ada pegang sesuatu dia mulai makan, mulai bisa masukin ke mulutnya, lihat orang tuanya makan, kakaknya makan dan yang lain. Dia sudah mulai bisa berdiri duduk dengan posisi tegak gitu. Kemudian dia bisa menelan dengan baik, belajar menelan, bahkan mungkin geranyam. Nah, itu tipikal anak tersebut sudah siap untuk bisa diberikan makan. Artinya tidak serta-merta sudah usia 7 bulan atau 6 bulan untuk yang lahir prematur tadi. Nah, disesuaikan apakah gejala tanda-tanda khusus seperti ini itu sudah muncul atau belum. Maka itu tadi dibutuhkan juga pendampingan dari dokter yang terkait karena kondisi secara fisiologis tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lahir cukup bulan. Begitu Mas Topan. Jadi memang acuannya tuh di 5 sampai 7 bulan, tapi juga kita perlu memperhatikan tanda-tanda apakah dia juga sudah siap untuk MPASI atau belum gitu. Harapannya tidak terlalu dini, juga tidak telat. Gitu. Jadi makanya ada disampaikan dengan cukup tepat bulan juga, tepat waktu juga. Makanya diambil 6 gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk MPASI sendiri itu Mas, ada nggak sih Mas perbandingan MPASI dari bahan pangan lokal atau bahan pangan import Mas? Oke. Banyak. Mahal. Import. Mahal, belum tentu ada akses nih. Karena kebetulan kan tahun ini kita di Gizi ini kan akan memperingati Hari Gizi Nasional gitu ya. Beberapa hari lagi di 25 Januari ini. Nah, ambil topik nih dari Persagi, diambil topik ya, organisasi profesi mengambil topik MPASI dengan pangan hewani untuk mencegah stunting gitu ya. Jadi MPASI-nya pangan hewani. Tetapi diskusi kita hari ini, pangan hewani itu kan bukan sesuatu yang murah. Iya Mas.
bukan sesuatu yang mudah juga didapatkan untuk semua keluarga di Indonesia. Ya, kita tahu pangan hewani mulai dari telur, daging ayam, daging sapi dan aneka macam yang lain gitu ya, produk hewani. Tidak selamanya itu murah dan mudah. Tidak selamanya juga tersedia di sekitar rumah-rumah masyarakat di Indonesia, sehingga diarahkan juga dikenalkan jangan hanya berfokus pada daging. Jangan berfokus pada ikan-ikan yang mahal, jangan berfokus pada sesuatu yang memang kata orang itu lebih enak, lebih cocok, lebih baik. Bisa jadi produk di sekitar kita itu juga bisa loh dikembangkan menjadi makanan pendamping ASI yang cocok untuk bayi balita di dalam tumbuh kembangnya, tetapi gizinya juga baik. Nggak kalah ya Mas ya? Nggak kalah. Gitu. Jadi kalau selama ini mungkin ya, tapi saya tidak mau menyalahkan juga beberapa orang tua tidak mau ribet gitu kan ya. Setiap hari kan anak harus makan. Sama seperti kita pagi siang sore ada snack 2 kali juga misalnya, harus rutin makan. Bayi juga sama nih. Di sisi lain dia masih minum ASI, di sisi lain juga dikenalkan MPASI-nya secara bertahap. Nah, tentu membutuhkan effort juga yang tinggi dari keluarga, khususnya ibu misalnya untuk menyiapkan makanan terus-menerus sepanjang usia sampai 2 tahun itu kan bukan sesuatu hal yang gampang juga. Maka banyak juga keluarga yang pada akhirnya lebih memilih sudah pakai makanan kemasan saja yang tinggal diseduh dengan air panas misalkan, dilumatkan misalkan, gitu. Padahal kalau kita cermati produk-produk tersebut ternyata dibuat dengan bahan makanan yang ada di sekitar kita sebenarnya. Lokal juga ya Mas sebenarnya. Hati ayam relatif bukan hal yang susah untuk didapatkan. Kacang hijau misal atau ubi ungu misalkan, itu kan bukan sesuatu hal yang susah ya, bukan relatif tidak susah lah kita jumpai di lapangan. Tetapi bagaimana sih mengolah hati ayam, ubi ungu, kemudian mungkin jagung manis, kemudian mungkin juga tadi ada beberapa bahan makanan yang lain seperti labu kuning misalkan, kemudian bahan lain misalnya seperti labu kuning tadi, kemudian wortel misalkan, brokoli dan yang lain. Bukan hal yang susah kok. Tetapi mungkin kita nggak tahu kalau ternyata itu tuh bisa untuk dijadikan sebagai MPASI gitu. Kalau contoh misal kayak MPASI dengan bahan pangan import itu apa aja Mas contohnya Mas? Oke, rekan-rekan saya nih ya dia punya bayi memiliki kebiasaan kan harus makan ikan, maka ikan salmon kan mahal, relatif tidak ada banyak atau tidak mudah dijumpai di berbagai macam pasar tradisional misalkan. Mereka harus ke supermarket gitu, ada ke pusat kota untuk mendapatkan ikan salmon yang kualitasnya menurut yang bersangkutan itu bagus. Padahal kalau kita cermati ternyata ikan kembung itu itu omega 3-nya lebih berkali lipatnya ikan salmon. Jadi ngapain kita harus mengejar sesuatu yang susah, mahal, mungkin tidak di sekitar kita. Kalau kita lebih cermat ternyata ada banyak ikan yang kandungan gizinya nggak kalah kok, cuman mungkin kalah prestis aja. Padahal sudah ada di depan mata. Nah itu yang mungkin perlu kita kenalkan kepada masyarakat untuk mereka, ayo diperbanyak konsumsi pangan lokal yang lebih mudah kok. Jadi jangan sampai nih anak-anak di Indonesia mengalami gizi buruk sampai stunting kondisi seperti itu hanya karena saya nggak bisa beli ikan-ikan yang mahal. Kasihan juga ya Mas. Saya nggak bisa beli daging sapi gitu. Padahal dengan pangan lokal yang relatif lebih murah, bisa didapatkan kapanpun karena dia harus mengolah secara rutin gitu ya sampai anak usia 2 tahun, itu sebenarnya bisa dilakukan. Berarti keuntungannya tuh sebenarnya banyak juga ya Mas ya? Iya, lebih mudah, lebih murah juga kan? Ya, dan pengolahannya mungkin tidak begitu susah gitu. Oke. Terus mungkin cara untuk memilih bahan pangan lokal yang baik itu gimana sih Mas? Saya juga pernah baca-baca gitu. Saya juga kebetulan punya saudara Mas, punya bayi juga. Nah terus waktu itu saya tanyakan bahan-bahan untuk MPASI-nya itu apa gitu. Menggunakan bahan bintang 4. Kayak saya pernah dengar itu ada bintang-bintangnya gitu loh Mas. Mungkin bahan bintang 4, bintang 3 itu gimana maksudnya Mas? Kayak yang bahannya tuh di blender terus kayak gitu loh Mas. Di blender ada yang cair, mungkin ada yang agak cair gitu. Itu gimana Mas? Cara memilihnya juga bahannya itu gimana baiknya Mas? Oke, healthy people semuanya, kita akhiri dulu obrolan yang seru tadi. Kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Stay tune and stay healthy.